Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal FRQ ya terkait dengan aritmatika sosial. Ada 5 soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, kita akan langsung bahas untuk soal yang pertama. Sebuah topi dijual dengan diskon ganda 20% yang ditambahkan dengan 5%. Harga semula topi tersebut adalah Rp100.000. Besar diskon totalnya adalah A. Rp20.000, B. Rp56.000, C. Rp24.000, D. Rp64.000, atau E. Rp25.000. Nah, teman-teman, terkait dengan soal diskon ganda ini ya, kita sudah pernah bahas pada video yang sebelumnya. Teman-teman bisa cek di deskripsi di bawah untuk menambah referensi soal teman-teman terkait dengan diskon ganda. Nah, hati-hati di sini ya, diskon ganda di sini bukan berarti untuk menentukan besar diskon totalnya kita jumlahkan 20% tambah 5%, bukan. Karena maksud dari diskon ganda itu sendiri artinya adalah diskon 2 kali. Jadi, pembeli dikenakan diskon pertama dari harga awalnya. Nah, berapa total diskon yang didapatkannya kemudian dikurangkan gitu ya. Artinya harga awalnya dikurangkan dengan diskon pertama, kemudian didapatkan total total harga gitu ya setelah diskon, kemudian total harga tersebut didiskon lagi 5%. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi bukan berarti 20% kita tambahkan dengan 5% ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah besar diskon total. Nah, di sini saya akan langsung gunakan rumusnya ya, karena ini diskonnya 2 kali atau diskon ganda. Jadi, untuk menentukan diskon totalnya gampang ya teman-teman, bisa gunakan rumus ini, yaitu harga awal, yaitu Rp100.000 ini, kita kalikan dengan besar diskon pertama. Besar diskon pertamanya adalah 20%. Oke, kita tutup kurungnya, kemudian kita tambahkan lagi dengan harga awal, kita kalikan lagi dengan besar diskon yang kedua, yaitu 5%. Kita tutup kurungnya, jangan lupa rumus berikutnya kita kalikan dengan 1, jadi selalu 1 ya, teman-teman jangan bingung, 1 kita kurangkan dengan besar diskon yang pertama. Besar diskon yang pertama adalah 20%, jadi 20% itu kan artinya adalah 20 per 100 ya, 20 dibagi 100 itu adalah 0,2. Nah, jadi kita kalikan dengan 1 yang dikurangkan dengan 0,2. 1 tadi udah tetap di sini gitu ya rumusnya. Oke, kita tinggal kalikan saja. Nah, untuk mengalikan 100.000 dikali 20% nih gampang sekali. Jadi ini kan 20%, artinya 20 per 100 gitu ya. Jadi persen di sini kita bisa langsung coret. Terus teman-teman bisa coret 02 di sini. Karena persen per 100, nolnya 2 ya. Jadi coret 02. Maka akan sama dengan, jadi kita udah coret 2, di sini tinggal berapa non? Tinggal 3, berarti 1000 ya. 1000 kita kalikan dengan 20, jadi 20.000. Kemudian kita tambahkan dengan ini juga sama, persennya kita coret, terus coret 02 di sini. Jadi tinggal 1000 ya, 1000 kali 5 itu adalah 5000. Kemudian kita kalikan dengan 1 kita kurangkan dengan 0,2. 1 dikurang 0,2 itu hasilnya adalah 0,8. Maka hasilnya akan sama dengan, nah ini jangan dijumlahkan dulu ya teman-teman, karena ini ada operasi perkalian, jadi dahulukan operasi perkalian terlebih dahulu. Jadi ini 20.000 tetap dulu, 5.000 dikali 0,8 ya gampang. Ini kan kalau kita lihat ini kan bentuk desimal ya, jadi ada satu angka di belakang koma, jadi komanya bisa kita coret, terus tapi 0 di sini kita coret 1. Kenapa dicoret 1? Karena dia satu angka di belakang koma, jadi tinggal dikalikan aja, 500 dikali 8. 500 kali 8 itu hasilnya adalah 4.000. 20.000 ditambah 40.000 itu hasilnya adalah 24.000. Jadi diskon totalnya gitu ya, setelah didiskon 20%, kemudian didiskon lagi 5%, itu total diskon yang didapatkan oleh seseorang tersebut ya, itu adalah sebanyak atau sebesar Rp24.000. Kalau kita lihat opsinya di sini ya, jawaban yang benar tentu saja adalah yang C. Nah, terkadang teman-teman besar diskon totalnya ini biasanya di opsinya diketahui dalam bentuk persen juga, jadi tidak selalu dalam bentuk uang gitu ya, bisa jadi dalam bentuk persen. Nah, kalau dalam bentuk persen bagaimana? Teman-teman jangan bingung, caranya gampang. Jadi kalau kita sudah dapatkan tadi besar diskon totalnya 24.000 gitu ya, kalau diminta dalam bentuk persen, maka kita tuliskan besar diskon totalnya 24.000, kita tinggal bagi dengan harga awalnya tadi sebelum didiskon, yaitu Rp100.000. Kita tinggal kali 100%. Oke, ini bisa dicoret dulu ya, ini coret nolnya 3, ini kita coret nolnya 3,
Oke, kemudian ini ada 0,2, bisa langsung kita coret. Jadi 24 dibagi 1 kan 24. Kali persen ya 24%. Jadi kalau dalam bentuk uang gitu ya, nominal, dia dapat diskon totalnya sebesar Rp24.000. Tapi kalau kita buat dalam bentuk persen, itu 24%. Karena terkadang tidak selalu opsinya itu dalam bentuk uang seperti ini atau dalam bentuk nominalnya. Terkadang dalam bentuk persen juga. Jadi kita bisa jawab juga. Oke, teman-teman. Nah, jadi rumus untuk menentukan diskon total ya, kalian bisa atau teman-teman bisa catat dan ingat. Oke, berikutnya kita coba lagi soal yang kedua. Oke, tadi 24%. Nah, soal yang kedua, sepasang sepatu harga awalnya Rp300.000. Oke, ini rupiah ya. Sepatu tersebut didiskon 2 kali 40% ditambahkan dengan 10%. Berapa besar potongan harganya? Nah, sama ya. Menanyakan besar potongan harga juga sama dengan menanyakan dengan diskon total ya kan, sama ya, potongan harga dengan diskon total setelah didiskon 2 kali tadi ya. Caranya sama, kita hitung dulu ya diskon totalnya, atau boleh juga bahasa lainnya adalah besarnya potongan harga setelah didiskon 2 kali tadi. Rumusnya tadi masih ingat ya teman-teman, harga awal, oke, harga awalnya di sini adalah Rp300.000, kita kalikan dengan persen awalnya. Maksudnya diskon awalnya itu 40%. Oke, kita buat kurungnya. Jangan lupa tambahkan dengan harga awal lagi. Kita kalikan dengan diskon yang kedua, yaitu 10%. Kemudian kita kalikan dengan, jangan lupa 1 ya, kita kurangkan dengan persen awalnya. Maksudnya diskon pertama ya, itu 40%. 40% itu 40/100. 40/100 itu artinya adalah 0,4. Nah, kita tinggal kalikan, persennya bisa kita coret. Coret nolnya 2 di sini ya, maka hasilnya akan sama dengan, nah ini tinggal sisa nolnya 3, berarti 3.000 dikali 40 itu adalah 120.000. Kemudian kita tambahkan dengan, nah ini persennya bisa langsung dicoret juga, persennya coret nolnya 2. Maka ini sisanya tinggal 3.000 kali 10 ya 30.000 ya. Kemudian kita kalikan dengan 1, kita kurangkan dengan 0,4 itu 0,6. Oke, kita bisa kali ini dulu, jadi 120.000 tetap kita tambahkan dengan, nah mengalihkan bilangan desimal tadi gampang ya. Ini satu angka di belakang koma, coret 0 dan komanya, coret nolnya 1, maka tinggal 3.000 ya. Ini sisa nolnya 3, jadi 3.000 kali 6 yaitu 18.000. 120.000 kita tambahkan dengan 18.000 itu hasilnya adalah Rp138.000. Jadi jawaban yang benar tentu saja adalah yang E. Nah, ini besar potongan harganya juga dalam bentuk rupiah ya. Kalau dalam bentuk persen gampang ya. Jadi nanti nyarinya gimana? 138.000 tinggal dibagi 300, kemudian kita kalikan dengan 100%. Kalau opsinya dalam bentuk persen ya, teman-teman. Oke, berikutnya soal yang ketiga. Paman menjual mobilnya seharga 102 juta ya rupiah, kayak ini rupiah ya, dan mengalami kerugian sebesar 15%. Harga pembelian mobil tersebut adalah, kayak di sini diketahui harga jual. Ya, harga jualnya diketahui, kemudian persentase ruginya juga diketahui 15%. Kemudian ditanyakan adalah harga beli ya, atau harga pembelian. Nah, ini juga soal seperti ini sudah pernah juga kita bahas ya, lengkap dengan rumus-rumusnya juga. Silahkan cek lagi di deskripsi di bawah, bahwa untuk menentukan harga pembelian, kalau harga jual dan persen ruginya diketahui, itu rumusnya adalah maksudnya rumusnya itu adalah 100, kita bagi dengan 100 yang dikurangkan dengan persen ruginya. Nah, persen ruginya di sini kan 15%, tapi persennya tidak kita masukkan ya, jadi 15. Jadi 100 ini udah tetap ya, 100 ini udah tetap rumusnya. Kemudian kita kalikan dengan harga jualnya, yaitu 102 juta rupiah. Oke, kita tinggal selesaikan ini, 100 dikurang 15 itu 85, kita kalikan dengan 102 juta. Nah, ini bisa dibagi ya, jadi 102 juta itu bisa dibagi 85. Jadi kalau kita bagi, ya 102 juta kita bagi 85, itu kita dapatkan hasilnya adalah 1.200.000 rupiah ya. Nah, kita tinggal kalikan aja, 100 kita kalikan dengan 1.200.000 rupiah. Hasilnya tentu saja adalah
120 juta rupiah. Jadi harga pembelian mobil tersebut adalah 120 juta rupiah. Nah, soal-soal ini juga sudah banyak kita bahas ya pada video sebelumnya. Teman-teman silakan cek, rumusnya juga lengkap. Nah, bagaimana kalau seandainya yang ditanyakan adalah harga pembelian, terus harga pembeliannya diketahui, persentase kerugiannya diketahui, dan terkadang yang di sini yang diketahui tidak selalu persentase rugi ya. Terkadang diketahui juga dalam bentuk persentase untungnya. Nah, rumusnya apa? Silahkan cek ya teman-teman. Oke, berikutnya kita bahas lagi soal yang ini soal yang keempat ya, bukan kedua. Soal yang keempat. Pada sebuah perusahaan 46% pegawai laki-laki. Oke, katanya pada sebuah perusahaan 46% itu adalah pegawai laki-laki. Nah, maksudnya seperti itu ya. Jika 60% pegawai sudah menikah dan 70% pegawai yang sudah menikah adalah laki-laki, berapakah dari pegawai yang belum menikah itu adalah pegawai perempuan? Nah, teman-teman jangan bingung dulu ya. Memang kalau kita lihat soalnya memang sedikit rumit. Nah, sebenarnya tidak serumit yang kita bayangkan. Yang penting kuncinya adalah konsentrasi, tahu konsep awal untuk persen tersebut. Oke, saya coba tulis dulu di sini ya. Katanya jumlah pegawai laki-lakinya ada 46%. Oke, pegawai laki-laki adalah 46%. Karena di soal itu tidak disebutkan ya berapa jumlah total pegawainya. Jadi sebenarnya kita bisa misalkan saja. Misalkan jumlah seluruh pegawainya itu adalah 100 gitu ya. Jadi kalau jumlah pegawai laki-lakinya ada 46%, berarti kita hitung 46% dari 100 tadi ya, dari jumlah totalnya kira-kira berapa. Nah, tadi gampang, tinggal coret persen, coret nolnya 2. Jadi 46 kali 1 ya 46. Ternyata jumlah pegawai laki-lakinya itu adalah 46 orang. Ya, jadi kita misalkan saja jumlahnya itu 100 orang, karena tidak diketahui di soal. Oke. Nah, dengan mengetahui jumlah pegawai laki-laki 46, tentu kita bisa hitung ya untuk jumlah pegawai perempuannya, ya kan? Untuk jumlah pegawai perempuannya tentu totalnya itu kan 100% ya. Kita tinggal kurangkan dengan persentase untuk pegawai laki-lakinya, yaitu 46%. Jadi kita dapatkan 54%. Nah, 54% ini berapa orang kira-kira? Tinggal kali 100 kan? Kita tinggal kali 100, coret persennya, ini kita coret nolnya 2, 54 kali 1 hasilnya 54. Atau sebenarnya teman-teman juga bisa langsung tadi ya, karena kan pegawai laki-lakinya udah dapat 46. Jumlah total seluruh pegawainya 100, jadi tinggal kurangkan aja sih. 100 kurang 46, bisa langsung dapat 54 orang. Nah, kita udah dapat informasi bahwa pegawai laki-lakinya ada 46 orang, pegawai perempuannya ada 54 orang. Terus katanya di sini adalah jika 60% pegawai itu sudah menikah. Ya, 60% pegawai itu sudah menikah. Coba, ini tadi ya. Dari 100% tadi, ternyata 60%-nya itu dia sudah menikah. Kalau 60% sudah menikah, berarti sisanya tinggal 40% ya yang belum menikah. Coba kita hitung dulu, tadi 100% kita misalkan totalnya tadi 100 orang. Nah, kira-kira sudah menikah 60% ini kira-kira berapa orang? Jadi kita tinggal kali aja, kali 100 orang tadi, coret persennya, coret 02 ya, 60 kali 1 hasilnya 60. Nah, ternyata kita dapatkan jumlah pegawai yang sudah menikah itu adalah 60 orang. Berarti yang belum menikah tentu tinggal 100 dikurang 60 ya, berarti 40 orang. Nah, kita baca lagi di sini katanya 70% pegawai yang sudah menikah itu adalah laki-laki. Nah, ternyata 70% dari 60 ini itu yang sudah menikah gitu ya, itu adalah laki-laki. Jadi kita hitung lagi. Berarti kita cari 70% dari 60. Nah, ini kan oke, saya hapus dulu ya. Nah, 70% kali 60. Nah, ini kan kita nggak bisa coret persennya gitu ya, karena ini kan nolnya cuma ada 1. Jadi, kalikan saja teman-teman. Jadi, 70 kali 60 itu kan hasilnya 4.200 ya. Oke, tambah persennya. Nah, sampai sini kita coret persennya. Nah, coret nolnya, kemudian persennya langsung kita coret di sini. Jadi, yang sudah menikah, yang laki-laki ya, sudah menikah itu adalah 42 orang. Nah, di sini katanya 70% pegawai yang sudah menikah itu adalah laki-laki. Nah, ternyata 70% dari 60 ya, itu adalah 22 orang. Nah, dari 42 orang ini kita bisa hitung nih berapa yang sudah menikah untuk yang perempuannya. Karena total yang sudah menikah di sini adalah 60. Jadi kita hitung ya. Yang sudah menikah, yang perempuannya tentu 60, kita tinggal kurangkan dengan 42 ya. Jadi ada 18 orang. Karena total yang sudah menikah itu harus 60 orang. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih yang belum menikah lagi.
Nah, untuk yang belum menikah caranya bagaimana? Caranya adalah tadi jumlah pegawai laki-lakinya ada berapa? Ada 46. Kemudian yang sudah menikah berapa? 42. Berarti sisanya tinggal yang belum menikah 46 kurang 2 ya. Berarti sisanya yang belum menikah laki-laki tentu adalah 4 orang karena 46 dikurang 42 4 orang. Kalau untuk yang perempuan ya kita tinggal kurangkan. Jumlah perempuannya tadi ada 54, yang sudah menikah 18 orang, berarti yang belum menikah tinggal kurangkan ya. Jadi 54 dikurang 18 itu hasilnya adalah 36 orang. Nah, jadi yang jumlah pegawai yang belum menikah dan pegawai itu adalah perempuan ya 36 orang jawabannya. Tapi karena minta dalam bentuk persen ya gampang. Jadi 36 ini atau jumlah pegawai perempuan yang belum menikah itu kita bagi dengan jumlah seluruhnya tadi, yaitu 100 orang ya kita misalkan. Kemudian jangan lupa, karena mencari persen, kita kalikan dengan 100%. Nah, ini bisa kita coret ya. Nolnya 2, coret nolnya 2. 36 bagi 1, 36. Kita kali persen, ya jawabannya 36%. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Nah, ini untuk soal yang keempat. Berikutnya, soal yang kelima. Selusin telur dan 5 kg sawo pada saat ini harganya sama. Jika harga 1 lusin telur naik 20% dan harga sawo naik 2%, berapa tambahan uang yang diperlukan untuk membeli 1 lusin telur dan 5 kg sawo? Masih dalam bentuk persen juga yang ditanyakan ya. Nah, katanya di sini selusin telur dan 5 kg sawo itu harganya sama. Oke, saya tuliskan sini ya. Nah, misalkan sama karena di sini harganya tidak diketahui juga, jadi saya misalkan saja harganya dengan 100. Jadi harga 5 kg sawo itu sama dengan 1 lusin telur dan harganya sama ya, yaitu 100. Maksudnya ini kita misalkan saja. Terus katanya jika harga 1 lusin itu naik, maksudnya jika harga 1 lusin telur naik 20%, nah kita hitung dulu untuk harga 1 lusin ya, dia naik 20%. Jadi harga awalnya tadi berapa? 100 ya. 100 ya, jadi karena dia naik 20%, berarti 20% kita kalikan dengan 100. Coret lagi nih persennya. Berarti naiknya adalah 20. Jadi harga awalnya 10, ternyata dia naik 20%, berarti naik 20. Sehingga sekarang harga 1 lusin telur itu berapa? Tentu 100 tambah 20 ya, jadi 120. Kemudian kita cari lagi untuk harga 5 kg sawo. Nah, ternyata dia naik juga ini, yaitu katanya dan harga sawo naik 2%. Berarti 2% kita kalikan dengan 100, persennya ini bisa dicoret ya, atau bisa langsung. Nah, ini bisa langsung dicoret sebenarnya ya. Ini coret, ini juga dicoret, jadi tinggal 2% sebenarnya. Jadi, atau saya coret di sini juga boleh ya. Jadi, tinggalnya 2 gitu ya. Jadi 200% ini jangan bingung ya, 2 kali 100, 200%. Nah, jadi persennya saya coret sampai di sini sama saja. Nah, jadi kenaikan 5 kilo sawo setelah naik 2% itu ternyata naik 2% itu maksudnya dia naik 2. Jadi harganya sekarang menjadi berapa? Harga awal 100 karena naik 2% yaitu sebesar 2, jadinya 102. Yang ditanyakan di sini adalah berapa tambahan uang yang diperlukan untuk membeli 1 lusin telur dan 5 kg sawo. Jadi harga awalnya itu kan 100 ya. Harga 5 kilo sawo 100, harga 1 lusin telur 100. Jadi 100 tambah 100, 200 gitu kan. Nah, ternyata di sini dia naik, kenaikannya berapa? Kalau di sini kenaikannya 20 kan, di sini kenaikannya 2. Jadi 20 kita tambah 2, hasilnya adalah 22, kemudian kita bagi dengan harga awal sebelum kenaikan, yaitu 200. 200 tadi dari mana? Yaitu dari harga 5 kilo sawo yang kita tambahkan dengan 1 lusin telur. Jadi 100 tambah 100, 200. Kalau 22 tadi ya besar kenaikannya, yaitu 20 tambah 2. Jangan lupa kalikan dengan 100%. Oke, ini bisa kita coret ya. Artinya 22 kalau kita bagi dengan 200 itu hasilnya adalah 0,11 ya. Oke, 0,11 kemudian kita kalikan dengan 100%, ya hasilnya adalah 11%. Atau teman-teman bisa juga ini dicoret ya, lebih gampang ini ya. Jadi nolnya dicoret 2 di sini, kemudian ini dicoret 2 di sini kan, jadi nolnya habis ya. Jadi 22 bagi 2 kan 11. 11 kali persen ya 11%. Nah, jadi jawaban yang benar tentu saja adalah yang E. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga paham ya, semoga bisa membantu dan menambah referensi teman-teman ya untuk soal-soal FRTU. Semoga dengan sering latihan soal-soal TU, teman-teman akan terbiasa dan pastinya akan lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal terutama yang terkait dengan bentuk persen.
Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.